Hai guys, kalian tahu nggak sih kalau angka obesitas di Indo tuh lumayan tinggi loh. Menurut BPS, pada tahun 2018, angka untuk laki-laki itu mencapai 26,60%, sedangkan untuk perempuan itu hingga 44,40%. Tinggi banget kan? Nah, adapun faktor penyebabnya banyak sekali. Ada karena keturunan, ada pola makan, dan lain-lain. Maka dari itu, kita harus rajin memeriksa apakah berat badan kita itu ideal atau tidak. Oleh karena itu, yuk cek gimana sih proses pemeriksaan berat badan ideal tubuh maupun obesitas sentralnya. Yeay! Selamat pagi Ibu, silakan duduk. Makasih dokter. Baik, perkenalkan di sini saya Dr. Mahadewi. Saya yang menjaga pada hari ini, Bu. Di sini saya berbicara dengan Ibu siapa nggih? Ibu Gia. Ibu Gia. Ibu Gia usianya berapa? 18 tahun dokter. 18 tahun, Bu. Untuk alamatnya di mana Ibu Gia? Di Flamboyan. Di Flamboyan. Untuk pekerjaannya sekarang apa nih? Saya masih mahasiswa. Mahasiswa. Baik, keluhan yang membawa Ibu datang ke sini apa? Saya tidak ada keluhan, tapi saya ingin mengecek status gizi saya. Baik, berarti hanya mengecek status gizi saja nggih? Baik Ibu, jadi untuk mengukur status gizi di sini saya akan melaksanakan pemeriksaan berupa pemeriksaan IMT atau indeks massa tubuh dan juga melaksanakan pemeriksaan pengukuran tingkat lengan atas. Untuk itu apakah Ibu bersedia nih? Bersedia dokter. Baik, apabila Ibu bersedia, Ibu bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan cara melepaskan aksesoris ataupun benda yang memperberat massa tubuh Ibu nggih. Selagi Ibu mempersiapkan diri, saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Bisa tunggu sebentar nggih? Bu dokter. Baik Ibu, untuk pemeriksaan pertama di sini akan melaksanakan pemeriksaan berat badan, di mana Ibu akan melaksanakan pemeriksaan berat badan sebanyak 3 kali yang bertujuan untuk mengetahui apakah berat badan Ibu ideal dan normal. Baik Ibu, jadi yang pertama di sini saya akan mengkalibrasi alat terlebih dahulu, di mana alatnya sudah berada di lumayan datar. Lalu yang kedua saya akan menginjak alatnya. Di sini jarum sudah terjaga. Dan juga di sini jarum sudah menempatkan di aman. Baik Ibu, Ibu bisa naik timbangan dan menghadap ke arah sana nih. Baik, untuk pemeriksaan pertama di sini berat badan Ibu 44 kg. Ibu bisa turun lagi. Baik, selanjutnya di sini akan melaksanakan pemeriksaan yang kedua di berat badan. Ibu bisa naik lagi. Untuk pemeriksaan keduanya juga masih sama, Bu, masih 44 kg. Ibu bisa turun lagi. Oke, naik lagi, Bu. Dan untuk pemeriksaan ketiga, berat badan itu juga masih sama, yaitu sebesar 44 kg, Bu. Bu bisa turun lagi ya. Baik Ibu, pemeriksaan selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan tinggi badan, Bu, di mana sama seperti sebelumnya, saya akan melaksanakan pemeriksaan tinggi badan sebanyak 3 kali. Di sini saya akan kalibrasi alat terlebih dahulu, ya. Ibu bisa naik dan menghadap ke arah sana, ya. Di sini posisi badan Ibu harus tegak, dan di sini saya akan selenggarakan ujung mata dan juga ujung telinga. Mohon maaf. Nah, ini mas tujuan untuk menentukan titik tertinggi dari vertex. Mau lanjut lagi.
badan tegak, dan di sini saya akan sejajarkan kembali ujung mata dan juga ujung telinga. Kita ambil dulu. Ibu bisa turun kembali, Bu. Nah, untuk pengukurannya masih sama, Ibu, di sini 164 cm. Baik, untuk pemeriksaan ketiga, di sini saya akan berdasarkan ilmu dulu. Dan ibu bisa naik dan menghadap ke arah sana, ya. Untuk posisi badannya tegak, ya, dan saya akan sejajarkan kembali ujung mata dan juga lubang telinga. Maaf, Ibu. Ibu bisa bernafas, Ibu. Turun kembali, Ibu. Nah, di sini pengukurannya juga masih sama, yaitu sebesar 154 cm. Baik, Ibu, pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan lingkar lengan atas. Nah, di sini saya akan mengukur lingkar lengan atas sebanyak 3 kali sama seperti sebelumnya, Bu, ya. Jadi Ibu bisa duduk dengan santai di sini. Dan Ibu, di sini kalau boleh tahu lengan yang lebih aktif itu yang mana nih? Yang kanan. Oh, yang kanan. Berarti di sini saya akan mengukur lingkar lengan atasnya yang di bagian kiri, ya. Di mana di sini saya akan mengukur menggunakan backline, di mana terdapat 2 pengukuran yaitu sentimeter dan inci. Saya akan menggunakan yang bagian sentimeter, ya. Di sini saya akan mengukur dari panjang acromion dari sini menuju ke bagian radial sini, ya. Jadi Ibu bisa menentukan tangan terlebih dahulu. Saya mulai pengukurannya, ya. Baik, di sini terdapat 30 cm. Berarti untuk titik tengahnya itu 15 cm, ya. Selanjutnya saya akan mengukur garis tengah tadi, ya. Nah, di sini terdapat ukuran lingkar lengan atas yang pertama itu 22 cm. Baik, untuk pemeriksaan yang kedua sama seperti sebelumnya, di sini saya akan mengukur di garis tengahnya, oke? Nah, ini 22 cm. Selanjutnya yang ketiga sama seperti sebelumnya, saya akan mengukur kembali di bagian tengah. Nah, ini 22 cm, ya. Baik, Ibu, pemeriksaan telah selesai, jadi Ibu bisa langsung berangkat ke meja, sedangkan saya akan tanpa tidak praktek terlebih dahulu, ya. Baik, Ibu, jadi di sini saya akan mencatat kembali hasil pengukuran yang tadi kami lakukan, di mana berat badannya Ibu dari pengukuran 1 sampai pengukuran 3 masih sama, yaitu 44 kg. Selanjutnya tinggi badan, di mana Ibu dari pengukuran 1 sampai pengukuran 3 yaitu 164 cm. Dan lingkar lengan atasnya dari pengukuran 1 sampai pengukuran 3 yaitu sama, yaitu 22 cm. Selanjutnya di sini saya akan merata-ratakan dan mengukur indeks serta tubuhnya, ya. Baik, Ibu, selanjutnya di sini pengukuran IMT, di mana rumusnya itu berat badan dibagi tinggi badan dalam satuan meter dikuadratkan, ya. Di mana berat badan Ibu tadi itu 44 kg dibagi 1,64 dikuadratkan mendapatkan hasil yaitu 16,35. Di dalam WHO ini termasuk dalam kategori moderate underweight, ya. Baik, selanjutnya itu pengukuran LLA-nya, di mana tadi untuk mengukur LLA itu rumusnya
lingkar lengan atas yang ibu tadi dibagi dengan lingkar lengan atas standar wanita dikalikan dengan 100%, di mana lingkar lengan atas ibu 22 cm dibagi dengan lingkar lengan atas standar wanita itu sebesar 28,5 dikalikan dengan 100%. Itu mendapatkan hasil 77,19% ibu. Di mana di dalam WHO ini termasuk kategori kurang bu. Baik ibu, pemeriksaan telah selesai. Adapun saran yang dapat saya berikan kepada ibu yaitu olahraganya lebih ditingkatkan lagi bu. Terus porsi makannya juga ditingkatkan. Ibu bisa memakan lebih banyak karbohidrat. Jangan lupa istirahat yang cukup dan juga jangan lupa minum air yang cukup bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada, dokter. Baik, jika tidak ada, ibu bisa meninggalkan ruangan. Terima kasih banyak bu. Terima kasih, dokter. Oke, jadi kalian sudah menyaksikan proses dari pengukuran IMT. Namun, kalian tahu nggak sih apa itu IMT? IMT atau Indeks Massa Tubuh merupakan suatu pengukuran untuk menentukan kategori berat badan seseorang, yaitu dengan membandingkan antara berat badan dan juga tinggi badannya. IMT ini juga termasuk ke dalam antropometri dalam menentukan status gizi seseorang. Nah, ada perumus yang digunakan adalah berat badan dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan dalam satuan meter. Kemudian hasilnya diinterpretasikan. Berdasarkan WHO Expert Consultation tahun 2004, kategori berat badan manusia digolongkan menjadi 8. Yang pertama adalah severe underweight, yaitu kurang dari 16. Kemudian moderate underweight, yaitu antara 16 hingga 16,9. Yang ketiga adalah mild underweight, yaitu antara 17 hingga 18,49. Kemudian yang keempat adalah normal, antara 18,5 hingga 24,9. Kemudian yang kelima adalah overweight, yaitu antara 25 hingga 29,9. Kemudian obesitas kelas 1, yaitu antara 30 hingga 34,9. Obesitas kelas 2 antara 35 hingga 39,9. Kemudian obesitas kelas 3 adalah lebih dari 40. Lagi, dokter. Selamat pagi Bu, silakan duduk. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Niken, dokter yang berjaga di klinik ini. Saya berbicara dengan Ibu siapa, Gi? Gia, Ibu Gia. Sudah berapa sekarang umurnya Bu? 18 tahun. Oh, masih 18 tahun Ibu ya? Iya. Baik, tinggal di mana sekarang? Di Jalan Flamboyan. Jalan Flamboyan. Baik, sebelumnya apakah ada keluhan yang mungkin bisa saya bantu? Oh, saya tidak ada keluhan dok, tapi saya ingin mengukur, saya ingin mengetahui apakah saya memiliki obesitas sentral atau tidak. Ada apa sebelumnya Bu? Jadi orang tua saya memiliki riwayat obesitas dok, jadi takut itu menurun pada saya. Oh begitu, baik. Sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa saya akan melakukan wawancara medis terlebih dahulu. Ibu mohon menjawab secara terbuka saja Bu ya, jangan khawatir karena rahasia Ibu pasti akan terjamin. Bagaimana Ibu, apakah siap? Siap dok. Baik, kalau begitu saya izin bertanya, apakah Ibu selama ini pola makannya rutin 3 kali sehari atau mungkin ada yang berlebih Bu? Untuk berlebih mungkin tidak, kurang mungkin ya. Oh kurang, biasanya berapa kali sehari? Biasanya 2 kali sehari. Oh 2 kali sehari. Dari porsi apakah seimbang dan cukup Bu? Iya, sih. Enggak cukup juga ya. Apakah Ibu rajin berolahraga? Seminggu itu biasanya berapa kali Bu? Untuk olahraga biasanya saya 2 kali seminggu dokter. Oh 2 kali seminggu ya. Rentang waktunya mungkin berapa menit? 30 menit. 30 menit ya. Baik, kalau begitu terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Mungkin untuk selanjutnya menegakkan diagnosa saya, maka saya akan melakukan pengukuran terhadap lingkar pinggang dan lingkar panggul Ibu. Nanti pengukurannya itu dilakukan sebanyak 3 kali ya Bu ya. Jadi mekanismenya itu Ibu nanti harus menggunakan pakaian seminimal mungkin. Bagaimana dari Ibu, apakah bersedia? Bersedia dokter. Baik, kalau bersedia silakan berdiri di sana Ibu ya, berdiri tegak, lepaskan pakaian yang mungkin memberatkan Ibu dan juga perhiasannya sembari saya melakukan tindakan aseptik. Baik, untuk yang pengukuran pertama saya akan mengukur lingkar pinggang Ibu ya. Jadi caranya itu dengan cari titik tengah antara arkus kostik ke-12 dan juga sias.
Di sini saya akan menggunakan Medline, yaitu di bagian sentimeternya. Ini ukurannya antara arcus soste dan sias adalah 12 cm, sehingga titik tengahnya yaitu 6 cm. Lalu berikan penanda. Selanjutnya saya akan mengukur lingkar pinggang. Baik, ini dari pengukuran yaitu sekitar 67 cm. Baik, untuk pengukuran yang kedua. ...66 cm. Baik, untuk pengukuran yang ketiga. ...66 cm. Baik, untuk pengukuran selanjutnya yaitu saya akan mengukur lingkar panggul, di mana itu mencari bagian atas simfisis pubis dan juga bagian paling maksimum dari gluteus maximus. Ya Bu ya, permisi Bu. Ini sekitar 84 cm ya Bu ya. Bisa berikan penandaan di sini. Baik, terus selanjutnya saya akan melakukan hitungan kedua. Mungkin Bu bisa diangkat tangannya. Dari pengukuran kedua juga 84 cm. Terus selanjutnya saya akan melakukan pengukuran yang ketiga kali. Ibu bisa diangkat tangannya dulu ya. Baik, untuk pengukuran yang ketiga juga 84 cm. Baik, untuk pengukurannya sudah selesai Bu ya. Mungkin Ibu bisa kembali menggunakan pakaian tadi yang Ibu lepaskan sembari saya menghitung hasil rata-rata dari pengukuran tadi ya Bu ya. Terima kasih. Baik Ibu, jadi sebelumnya saya akan mencatat dulu hasil pemeriksaan tadi, kemudian mencari rata-rata dari kedua pengukuran tadi, lalu merasio antara lingkar pinggang dibagi lingkar panggul, sebelum kemudian memberitahu interpretasinya Bu ya. Iya dokter. Baik Ibu, jadi dari hasil penghitungan yang saya lakukan untuk lingkar pinggang Ibu rata-ratanya 66,3, untuk lingkar panggul itu 84, dan juga setelah dibagi antara 66,3 dibagi 84 itu rasionya adalah 0,78. Jadi ini kurang dari 0,86, di mana Ibu artinya tidak menderita obesitas sentral sesuai dengan data yang ada dari WHO ya Bu ya. Jadi untuk saran saya ke depannya mungkin Ibu bisa memperbaiki pola makan Ibu, karena ini termasuk kecil juga ya Bu ya lingkar pinggang rasionya. Jadi nanti bisa ditingkatkan pola makannya dari yang 2 kali sehari bisa jadi 3 kali sehari. Porsi makannya juga dijaga, dan juga untuk olahraga jangan lupa tetap dipertahankan agar bisa rutin Ibu. Dari Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada dokter. Baik, kalau begitu mungkin Ibu bisa segera meninggalkan ruangan. Ya, terima kasih. Terima kasih dokter. Untuk selanjutnya, aku akan menjelaskan interpretasi dari rasio obesitas sentral. Adapun untuk detail bisa dilihat pada tabel berikut ini.
Oke, adapun rumus obesitas sentral itu lingkar pinggang dibagi lingkar panggul. Nah, hasil perhitungannya diinterpretasikan dari data WHO ini. Untuk yang kedua, lengan atas. Rumus untuk lingkar lengan atas itu lingkar lengan atas ukur dibagi dengan lingkar lengan atas standar. Nah, untuk datanya bisa disesuaikan dengan hasil berikut. Oke guys, jadi tadi itu pemeriksaan yang kita lakuin. Jadi kalian itu jangan lupa makan makanan yang sehat, minum yang banyak, dan olahraga yang teratur. Dan jangan lupa pantau status gizi kalian. Dah.